Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablihil matin. Nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'buduna wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Para subscriber yang kami cintai karena Allah, mudah-mudahan kalian pada hari ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa diberikan keberkahan dan dimudahkan segala urusan kalian, baik dalam mencari nafkah ataupun dalam mencari pekerjaan, juga dalam mencari jodoh. Dan Allah memberikan jalan yang mudah yang bisa membantu kalian terwujudnya cita-cita menuju kebahagiaan. Juga kepada para penonton yang setia menyaksikan channel YouTube Sahir 78, saya doakan juga mudah-mudahan kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kemudahan oleh Allah, baik dalam mencari nafkah, dalam mencari kebahagiaan, karunia-karunia dunia, juga kebahagiaan akhirat, juga yang berada dalam kondisi sulit, banyak sekali permasalahan, segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum dimulai saya berkali-kali mengajak, berharap kalian mendukung dan berpartisipasi demi berkembangnya channel YouTube Sahir 78. Bagi yang belum mensubscribe, ditunggu subscribe-nya, dan bagi yang sudah mensubscribe, silakan like video-video terbaru dari saya. Hari ini kita akan bicara tentang pacaran dalam pandangan Islam. Kita bisa lihat saat ini para remaja begitu banyak yang lupa diri, bergaul tanpa lagi mengenal batas-batas agama, sehingga tidak ada lagi malu. Bahkan di depan publik, di depan umum, dia bercumbu, dia berpelukan, bahkan lebih dari itu, sampai tangan kirinya nggak kelihatan kalau udah berdua-duaan sama pacarnya. Itu di pinggir-pinggir jalan saya sering nyaksikan, di jembatan-jembatan tol. Kalau malam hari banyak itu anak muda pada nongkrong di atas motor berduaan, laki-laki perempuan yang belum sah menjadi suami istri. Itu sampai nggak lagi malu ketika ada orang yang melintas melewati tempat saat dia mojok. Nah, jadi nggak perlu lagi ditanya kalau pacaran itu boleh apa enggak. Jelas pacaran itu haram. Apalagi nanya, pacaran kalau megang-megang boleh nggak Pak Ustadz? Ya nggak boleh, kalau boleh saya juga mau. Makanya sekarang yuk kita bahas. Yang pertama, nggak perlu ngebahas dulu. Kita hadirkan suasana ikhlas dalam hati kita, bahwa kita ini harus ikhlas, harus mau diatur oleh Allah dan Rasulnya. Hidup ini ya harus mau diatur sama Allah dan Rasulnya. Jika kita memang seorang yang beragama Islam, kalau kita seorang Muslim, ya harus ikhlas, mau nggak mau ikhlas diatur oleh ajaran Islam. Nah, itulah pentingnya kita ikhlas diatur oleh ajaran Islam. Ya, oke, kita simak dalil-dalil keharaman pacaran menurut para ulama. Yang pertama dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabuz zina fa innahu kana fahisasa asabila. Janganlah kamu mendekati zina, karena mendekati zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Nah, jika mendekati zina aja nggak boleh, apalagi zinahnya. Mendekati zina salah satunya adalah pacaran. Bohong kalau ada anak muda bilang, kan saya nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol-ngobrol doang, curhat doang, sharing doang.
menuju ke arah masa depan, tetap walaupun ada orang yang bisa nahan, tidak pegangan tangan, tidak tangan yang enggak geratilan kemana-mana, tapi tetap itu perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena berdua-duaan yang dengan perempuan, laki-laki yang bukan mahramnya itu haram. Nanti dalilnya pada dalil selanjutnya. Nah, itulah bukti apalah suatu hal yang perlu dipahami. Bukan sekedar paham, bukan sekedar tahu, tapi ikhlas, nerima, jalanin, ngamalin. Kalau itu dilarang, tinggalkan. Nggak usah takut nggak dapat jodoh. Insya Allah jodoh mah nggak kemana. Kalau kitanya mau ikhtiar, kita mau nyari, kita dikenalin temen, terus kemudian ketemu, kemudian ta'aruf, khitbah, baru kita cocok, tentukan hari H untuk ijab qabul nih nikah. Jadi lebih besar manfaatnya itu ta'aruf ketimbang pacaran. Ta'aruf itu prosesnya gak lama, cuma 6 bulan. 6 bulan ta'aruf, kenal sana sini, nanya calon istrinya, sama orang tuanya boleh, nanya sama teman dekatnya boleh, tapi gak boleh nanya langsung sama calon istri kita, karena kita gak boleh berkomunikasi dengan alasan apapun saat kita berta'aruf. Mau nanya fisiknya boleh, apa mungkin di belakangnya ada pano, burik, pakai kerudungan mulu, mungkin apa kutuan, nah itu boleh ditanya. Tapi yang ditanya adalah orang lain yang dekat sama calon istri kita, baik itu orang tua, saudaranya, atau teman dekatnya. Itulah cara-cara Islam. Nah, kalau udah prosesnya 6 bulan baru kita khitbah. Khitbah itu ngelamar kalau bahasa kita mah. Lamar, 6 bulan kemudian baru kita menentukan hari H untuk walimah, itu akad nikah. Nah, dalil kedua selanjutnya yang mengharamkan kita untuk pacaran adalah hadis Rasulullah yang berbunyi la yaquluna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuhuma. Jadi janganlah kalian berkholwat, janganlah salah seorang dari kalian berkholwat dengan perempuan yang bukan mahram kalian, yang bukan istri kalian. Fa inna syaitana, sungguhnya syaitan salisuhuma adalah yang ketiga di antara kalian berdua. Kemudian dalil yang lain dikatakan oleh Rasul wa man kana bi imra'atin wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaquluna bi imra'atin laisa ma'aha dzu mahram minha fa inna salisuhuma syaiton. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan berkholwat dengan perempuan yang tidak ada bersamanya dzu mahramnya. Fa inna salisuhuma syaiton, karena ketiganya di antara kalian berdua adalah syaiton. Siapa itu mahram? Mahram itu orang tua laki-laki dari calon istri kita. Siapa lagi mahram itu? Kakak laki-laki dari calon istri kita. Siapa lagi adik laki-laki dari calon istri kita. Nah, itulah yang disebut mahram. Jadi kita harus tahu, paham, gak boleh jalan berdua-duaan dengan wanita yang belum sah menjadi istri kita, dengan wanita yang bukan mahram kita, walaupun kita gak ngapa-ngapain. Hadisnya jelas di situ. Kalau sudah ada larangan, ya tentunya kita harus terima. Lebih banyak maslahatnya kita tidak jalan dengan perempuan ketimbang kita jalan dengan perempuan. Yuk, sekarang remaja-remaja, nggak usah takut dibilang nggak gaul, nggak pacaran, nggak punya cewek, malam minggu nggak ngapel. Itu budaya-budaya yang sebenarnya menipu. Ada juga yang bilang, wah kalau nggak pacaran nanti kita nggak kenal satu sama lain, ntar ujung-ujungnya cerai karena kita nggak tahu sifatnya secara mendalam. Mana buktinya? Ada kok yang pacaran berpuluh-puluh tahun, begitu nikah cerai. Ada yang nggak pakai pacaran, lewat ta'aruf nikah awet langgeng sampai sekarang tetap rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi belum tentu juga
Yang pasti kehidupan kita, rumah tangga kita itu tergantung daripada kita. Dan modal yang penting, dasar pondasi yang penting agar kita bisa menjaga keutuhan rumah tangga adalah agama. Tanpa agama rusak keluarga kita. Ya, sekali lagi mari kita hijrah, remaja-remaja semuanya. Insya Allah dengan ta'aruf kalian akan menemukan jodoh yang terbaik yang Allah ridho. Semua aktivitas kita harus menyesuaikan dengan ajaran Islam, agar apapun yang kita lakukan Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, insya Allah dunia akhirat kita akan bahagia. Ya, sebelum menutup, kepada para subscriber saya ucapkan terima kasih karena selalu setia mendukung channel saya Saher78. Tolong di like video terbaru ini. Juga bagi penonton yang belum sempat mensubscribe channel YouTube Saher78, saya berharap, saya tunggu kalian pun siap untuk melakukan amal soleh, menebarkan kebaikan, karena konten ini adalah konten dakwah. Jika kalian ikut berpartisipasi, insya Allah kalian akan mendapatkan pahalanya, mendapatkan nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk subscribe yang belum subscribe. Mungkin itu saja. Jika ada kesalahan tolong dikoreksi. Jika yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah dari saya, hamba yang dhaif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.